Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Mata Santri. Kali ini saya akan mengingatkan kembali tentang kisah fenomenal seorang pemuda Banser yang gugur dalam menyelamatkan ratusan umat Kristen di sebuah gereja. Pemuda tersebut adalah Rianto. Kisah ini dimulai pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2000. Kala itu, umat Kristiani sedang berbahagia menyambut hari besar Natal yang dimulai dengan perayaan ibadah misa. Begitu juga di gereja Ebenezer yang berlokasi di Mojokerto. Namun, di balik kebahagiaan itu, isu teroris bersenjata bom sedang marak di berbagai tempat yang membuat sebagian orang begitu cemas dan waspada. Oleh karena itu, pimpinan Banser kala itu menginstruksikan kepada bawahannya untuk senantiasa membantu menjaga keamanan dan kenyamanan di gereja. Sebagai seorang Banser, Rianto sore itu bersiap untuk bertugas di gereja Ebenezer Mojokerto. Seragam khas loreng hitam ia kenakan dengan rapih dan berpamitan kepada orang tuanya sambil memanaskan mesin motor Vespa kesayangannya. Ayah Rianto, Sukarmin, begitu juga sang ibu, Katinem, mengatakan pada waktu itu Rianto pamit sekitar jam 4 sore dan semuanya berjalan dengan normal, tanpa ada hal dan firasat buruk yang mencurigakan. Dan Rianto pergi sebelum waktu berbuka puasa menaiki motor Vespanya. Ya, tahun itu perayaan hari raya Natal hanya berselang beberapa hari dengan Idul Fitri. Natal di tanggal 24 dan tanggal 27 umat Islam juga berbahagia menyambut hari raya Idul Fitri. Rianto kemudian sampai di rumah Amir Sugianto. Memang mereka sudah janjian untuk kumpul bersama sebelum bertugas. Rekan lainnya juga Cak Subowo, Cak Wul, dan Cak Subandi. Sambil menunggu waktu berbuka, mereka berdiskusi tentang penjagaan di gereja. Dan pada waktu itu, Rianto bertanya, "Pak Bowo, kalau aku jaga gereja kayak gini, terus gimana kalau aku mati?" Cak Bowo menjawab, "Alhamdulillah mati syahid, Dek. Menjaga persatuan dan kesatuan." Rianto hanya mengangguk dan terdiam setelahnya. Dan mungkin itu adalah salah satu firasat yang akan terjadi kemudian. Setelah selesai berbuka dan sholat, kemudian mereka pergi apel ke Polres Mojokerto, di mana mereka memang sudah saling berkolaborasi dan berkoordinasi dalam tugas ini dengan pihak kepolisian. Dan mereka pun pergi diiringi dengan beberapa anggota kepolisian. Dan waktu itu motor Vespa Rianto sempat mogok dan akhirnya Rianto harus memperbaikinya terlebih dahulu. Singkat cerita, akhirnya Rianto bergabung dengan teman-temannya berjaga di sekitar gereja hingga akhirnya pukul 8 kurang seorang jemaat melaporkan adanya penemuan yang mencurigakan. Bahkan saat itu ada 2 penemuan. Salah satunya kantong berada di depan gereja di bawah telepon umum, dan yang satu lagi kotak kado yang terletak di dekat kursi gereja. Amir dan Rianto kemudian mengecek sama-sama kantong tersebut, dan betapa kagetnya saat membuka kantong tersebut. Paku dan kabel terlihat di dalam kantong tersebut yang menunjukkan bahwa itu pasti adalah bom. Salah satu anggota kepolisian pun langsung bertiarap, "Tiarap, tiarap!" Sontak, keadaan di sekitar gereja pada waktu itu menjadi kacau. Semua jemaat berhamburan dan tidak mungkin semua jemaat keluar bersamaan dari deretan kursi dalam gereja. Sementara itu, terlihat percikan api dari dalam kantong tersebut. Rianto dengan sigap mengambil, memeluk, dan membawa kantong itu berlari menjauhi gereja sambil terus berteriak, "Tiarap, tiarap!" Kemudian, Rianto melempar kantong itu ke tempat sampah. Namun, sayangnya, kantong itu terpental kembali.
Rianto kemudian mengambilnya kembali dan membawanya lari sekencang mungkin. Menurut Amir, Rianto bermaksud untuk membuang kantong itu ke selokan depan gereja. Dan disitulah Amir melihat Rianto untuk terakhir kalinya. Karena setelah itu, suasana menjadi gelap. Ledakan hebat pun terjadi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Amir tak ingat lagi apa yang terjadi. Akibat ledakan dahsyat itu, pagar di sekitar gereja roboh dan hancur. Kaca-kaca di sekitar itu pecah, tak tersisa. Begitu juga dengan studio Kartini yang letaknya memang berdekatan dengan gereja, membuat etalase dan kaca-kaca studio itu hancur berantakan. Penyisiran pun dilakukan dan tubuh Rianto ditemukan 3 jam setelahnya, sekitar 100 meter dari kejadian perkara, dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tak utuh lagi, apalagi di bagian jari tangan dan wajah yang ditemukan dalam keadaan yang hancur. Jenazah pun langsung dievakuasi oleh petugas. Berita tentang ledakan bom itu langsung menyebar. Begitupun dengan sang ayah yang langsung mencari tahu dan memastikan keadaan anaknya yang sedang bertugas. Sang ayah yang bekerja sebagai seorang tukang beca dan pada saat itu sedang berada di luar rumah. Saat itu ayahnya belum mengetahui bahwa anaknya menjadi salah satu korban bom. Yang ia tahu hanya anaknya sedang bertugas di gereja Ebenezer. Rasa cemas dan khawatir seketika pun muncul dan sang ayah berniat bertanya kepada teman-temannya, namun teman-temannya itu telah pulang. Hingga seseorang menghampiri dan memberitahu kabar duka bahwa anaknya gugur dalam bertugas. Seketika tubuhnya lemas. Langit serasa jatuh menimpa dirinya. Tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Derai air mata mengalir sepanjang jalan. Kini ia akan berpulang, membawa kabar duka kepada istrinya dan keluarganya. Rupanya, istrinya juga sedang gelisah memastikan kabar anaknya. Bagaimana tidak, sebelum Sutarmin pulang, ternyata kepala koperasi datang duluan dan meminta untuk membaca Yasin bagi Rianto. Tangis keluarga semakin pecah ketika informasi itu disampaikan langsung oleh sang ayah. Di keesokan harinya, pemakaman Rianto di TPU Sabuk Halu, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, diiringi dengan pasukan pemuda Ansor dan juga perwakilan dari gereja. Rianto, pemuda 25 tahun itu gugur demi selamatkan ratusan jemaat Kristiani yang ada dalam gereja. Publik begitu terenyuh dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Rianto. Terlebih lagi bagi jemaat yang kala itu berada di gereja Ebenezer. Meskipun berbeda keyakinan, namun hal tersebut bukan sebuah penghalang untuk menanam benih kebaikan. Gus Dur, yang merupakan presiden kala itu, mengatakan bahwa Rianto adalah contoh nyata umat beragama yang kaya akan nilai kemanusiaan. Atas nilai kemanusiaan Rianto, sehingga pada setiap perayaan hari Natal, jemaat gereja akan pergi ke rumah Rianto dan memberikan sumbangan dana sebagai kado Natal bagi Rianto. Dana tersebut disumbangkan atas nilai solidaritas dan juga bagi Amir yang mengalami cacat permanen di bagian mata. Untuk mengenang jasa pengorbanan Rianto, namanya dijadikan sebuah nama salah satu jalan di Kecamatan Prajurit Kulon. Pemerintah pun membangun gapura megah di Jalan Rianto. Kemudian, seragam yang terkoyak oleh bom disimpan di Museum INU di Surabaya. Bekas darah dari almarhum Rianto juga masih menempel di seragam itu. Itulah kisah Rianto. Semoga kita dapat memetik hikmah bahwa kebaikan bisa dilakukan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan juga agama. Mungkin sampai di sini kisah yang saya sampaikan. Tentunya, konten yang saya bawakan tidak luput dari kesalahan. Tekan tombol like jika Anda suka pada video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya senantiasa memberikan konten lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.